Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ke channelnya ANT Development. Nah, pada kesempatan ini, pada video kali ini saya ingin membahas tentang alternator teman-teman. Kalau di video sebelumnya saya membahas starting motor, kali ini saya ingin membahas atau mengupas nih komponen-komponen apa aja yang ada di dalam alternator dan bagaimana nanti fungsi dan cara kerjanya. Oke teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Mungkin untuk yang pertama, komponen yang pertama kita yang mulai dari yang besar dulu teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah di sini ada teman-teman mungkin lihat potongan besi dan tembaga. Ini namanya adalah stator teman-teman. Ya, yang ini adalah stator. Mungkin ini teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah statornya teman-teman. Stator. Kemudian yang di sini adalah rotor teman-teman. Kemudian yang bagian dalam yang ada lilitan tembaganya itu adalah fill coil. Kemudian ini adalah alternator housing. Kemudian kita putar ke sini. Set. Oke. Yang di sini teman-teman, komponen yang di sini yang warna putih yang di sini ini adalah dioda rectifier. Kemudian yang di sini adalah regulatornya. Oke. Kemudian cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya adalah yang pertama adalah ketika ada arus ya kan. Arus dari baterai, dia akan standby di fill coil teman-teman. Ya kan, akan standby di fill coil. Ya kan, di fill coil. Kemudian karena fill coil itu terhubung dengan grounding, maka dia akan terjadi kemagnetan. Nah, setelah jadi kemagnetan, ketika engine diputar, maka rotor yang di sini ini adalah kenapa ada di sini ada di sana teman-teman ya, ini adalah kutub utara dan kutub selatan teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah baca pernah mendengar antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketika di sini ada kemagnetan teman-teman di fill coilnya, karena arus positif tadi terhubung dengan ground, maka dia akan dipotong oleh rotor yang ada di sini teman-teman. Sehingga apa? Sehingga timbul gaya gerak listrik teman-teman ya, atau GGL ya. Nah, karena timbul listrik, maka itu akan diterima oleh stator teman-teman. Dari stator, nah ini teman-teman, kalau bisa Anda perhatiin di sini ya. Dari stator dia akan diteruskan ke dioda rectifier yang di sini, komponennya di sini. Kenapa harus dimasukkan ke dioda rectifier? Karena arus yang timbul dari stator di sini itu sifatnya masih AC teman-teman, atau arus bolak-balik, maka akan disearahkan oleh dioda rectifier menjadi DC teman-teman ya, atau direct current teman-teman ya. Nah, ketika sudah jadi searah di sini teman-teman, maka dia akan kemudian diteruskan ke baterai untuk melakukan charging. Nah, ketika charging di baterai itu sudah penuh atau sesuai dengan permintaan berapa banyak voltage yang diminta atau kapasitas baterainya sudah tercapai, maka komponennya di sini dia akan bekerja teman-teman. Ini adalah regulator seperti teman. Nah, regulator di sini teman-teman dia akan membatasi tegangan itu di angka 27 sampai 29,5. Nah, ketika sudah melewati itu, maka regulator dia akan memutus arus positif yang masuk ke fill coil, sehingga kemagnetan yang di sisi dalam itu hilang teman-teman. Meskipun alternator ini berputar, karena tidak ada medan magnet di sisi dalam, dia tidak akan menimbulkan arus teman-teman ya. Nah, alternator selain untuk charging biasanya untuk apa? Itu biasanya dipakai untuk opsional teman-teman ya. Opsional itu ada disediakan di alternator itu biasanya terminal R. Nah, terminal R itu adalah biasanya dipakai untuk satu fungsi HM, kemudian atau komponen-komponen yang lain yang memang memerlukan sensingan arus ketika unit itu running teman-teman ya. Oke, terminalnya mungkin teman-teman sudah paham ya. Terminalnya alternator itu ada 3 B. B itu adalah positif baterai, 24 volt, 12 volt, silahkan disesuaikan dengan tipe alternator atau unitnya. Kemudian R itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah untuk sensing opsional, bisa HM, kemudian peralatan-peralatan yang lainnya. Kemudian E itu adalah grounding sendiri teman-teman ya. Oke, teman-teman jika nemuin alternator ini kok terminalnya cuma 2, berarti untuk groundingnya dia ngambil dari bracket teman-teman ya. Pasti 2 itu adalah B sama R. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk sharing alternatornya. Jangan lupa teman-teman ya,
subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi teman-teman ya, lebih semangat lagi dalam berbagi atau sharing-sharing ilmu atau peralatan-peralatan komponen alat berat atau engine atau mekanik yang lain teman-teman ya. Oke, itu mungkin jangan lupa like dan share-nya juga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.